Pada kali ini, kita akan membahas satu saham dari sektor transportasi, yaitu PT Blue Bird Terbuka, dengan kode saham BIRD. Berikut sejarah dan profil Blue Bird, bermula dari keluarga Djoko Sutono yang merupakan seorang ahli hukum dari Universitas Indonesia. Ia bersama istri, Mutiara Siti Fatimah, dan kedua anaknya, Purnomo Prawiro dan Chandra Suharto, membangun trayek angkutan umum dari Bemo, dengan rute Harmoni Kota. Di tahun 1965, Djoko Sutono meninggal, dan usahanya diteruskan oleh istri dan anaknya. Ia diberikan 2 mobil oleh rekan-rekan kerja Djoko Sutono, sebuah mobil merek Opel dan Mercedes. Kedua mobil tersebutlah yang menjadi cikal bakal usaha taksi perusahaan ini, namun masih berstatus taksi gelap, mengingat tidak banyak masyarakat Jakarta yang menggunakan mobil pribadi di era 1960-an. Dikarenakan taksi gelap dilarang, maka Fatimah, istri Djoko Sutono, mengajukan pinjaman ke bank untuk menambah armada mobil sebanyak 100 unit, sebagai syarat taksi berizin di Jakarta oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya di DKI Jakarta, yang disahkan kebijakannya oleh Gubernur DKI saat itu, Ali Sadikin. Hingga di tahun 1985, armada Blue Bird mengoperasikan lebih dari 2.000 unit. PT Blue Bird adalah sebuah perusahaan transportasi Indonesia yang berkantor pusat di Jakarta. Hingga akhir tahun 2021, perusahaan ini memiliki lebih dari 20.000 armada, dan 23.000 karyawan yang beroperasi pada 48 pool di 18 kota. Berikut produk-produk yang dimiliki Blue Bird, dengan misinya untuk menjadi perusahaan yang mampu bertahan dan mengedepankan kualitas, untuk memastikan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi para stakeholder. Blue Bird bertujuan untuk mencapai kepuasan pelanggan, dan mengembangkan serta mempertahankan diri sebagai pemimpin pasar di setiap kategori yang mereka masuki. Dalam transportasi darat, mereka menyediakan layanan yang handal dan berkualitas tinggi dengan penggunaan sumber daya yang efisien. Kini, Blue Bird melayani lebih dari 8,5 juta penumpang setiap bulannya, dengan 26.000 armada yang tersebar di sejumlah kota besar di Indonesia. Berikut ini produk transportasi umum pelayanan Blue Bird. Pertama, layanan taksi, dengan taksi reguler yang umum digunakan, taksi ramah lingkungan, life care, dan taksi eksekutif. Kedua, sewa mobil, dengan menggunakan armada baru kendaraan listrik, standar, dan laj. Ketiga, layanan antar jemput dengan merek City Trans, memiliki tujuan umum, dan tujuan Bandara Soekarno-Hatta. Dan keempat, lini bisnis bidang logistik dengan merek Iron Bird, yang melayani ekspor-impor, pengiriman barang, penanganan proyek, kargo udara, pergudangan, dan manajemen vendor. Berikut ini afiliasi anak perusahaan yang dimiliki Blue Bird Group. Dengan melayani jutaan penumpang setiap bulan, Blue Bird Group memperluas layanannya, berkomitmen untuk menjaga kualitas layanan di setiap hal yang dilakukan. PT Blue Bird meraih status mitra transportasi yang bisa diandalkan dan dipercaya. Dan kini layanan Blue Bird Group dapat dinikmati tidak hanya di Jakarta tapi juga di kota-kota lain di Indonesia, seperti Surabaya, Bandung, Bali, Lombok, Semarang, Medan, Pekanbaru, Palembang, Bangka Belitung, Batam, Banten, Manado, Makassar, Yogyakarta dan kota lainnya, yang menjadi jantung bisnis dan destinasi turis lintas tanah air. Berikut info dan fakta Blue Bird. Pada saat KTT tahun 1992, yang digelar di Indonesia, Blue Bird meluncurkan merek Silverbird, yang memfokuskan diri sebagai taksi kelas eksekutif, untuk keperluan transportasi tamu kehormatan dari negara-negara besar anggota Gerakan Non-Blok, atau GNB.
Blue Bird melakukan berbagai inovasi di era itu, mulai dari penggunaan pendingin mobil, hingga jadi pionir pengenaan tarif taksi berdasarkan sistem Argo. Bahkan Blue Bird dijadikan sebagai tolok ukur utama layanan taksi terbaik. Pada tahun 2015, perusahaan meluncurkan Blue Bird MPV, yang sekaligus menjadikan layanan taksi dengan MPV pertama di Indonesia. Blue Bird mencatatkan diri sebagai perusahaan taksi ternama yang berhasil mengangkut 8,5 juta orang di seluruh Indonesia setiap bulannya, dengan menggunakan lebih dari 21.000 unit di berbagai kota besar di Indonesia. Berikut penghargaan yang diraih Blue Bird. Blue Bird dinobatkan sebagai Asia Outstanding Company 2021, untuk sektor transportasi yang digagas oleh Asia Money, yakni media publikasi yang berfokus pada ekonomi dan keuangan. Penghargaan ini diberikan kepada perusahaan yang terbukti memiliki keunggulan dalam laporan keuangan, manajemen tim, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Noni Purnomo, selaku Direktur Utama, berhasil menjadi pemenang pertama dari Indonesia dalam Asia Pacific Women Empowerment Principal Award, penghargaan yang diberikan untuk kategori Leadership Commitment, terkait kebijakan yang mendorong kesetaraan gender di tempat kerja. Perusahaan juga meraih penghargaan Brand of the Year, pada ajang World Branding Award yang dilaksanakan di Kensington Palace, London, Inggris. Keberhasilan Blue Bird melalui proses penilaian yang meliputi valuasi merek, riset pasar konsumen, dan pemilihan online publik, yang diikuti 653 merek global lain dari 62 negara. Berikut profil Blue Bird. Perusahaan didirikan pada tanggal 1 Mei tahun 1972, dengan lini bisnis industri transportasi. Perusahaan melakukan listing di tanggal 5 November tahun 2014, dengan harga Rp6.500 per lembar, dan jumlah saham yang beredar sebanyak 376,5 juta lembar. Berikut komposisi pemegang saham Blue Bird. Pusaka Citra Djoko Sutono memegang kepemilikan 28,3%, Purnomo Prawiro 11,4%, Kresna Priawan Djoko Sutono 6,2%, Sigit Priawan Djoko Sutono 6%, Indra Priawan Djoko Sutono 5,8%, Adrianto Djoko Sutono 5,3%, Noni Sri Ayati Purnomo 4,8%, Sri Adriani Lestari 2,5%, Chandra Investama 1,6%, Purnomo Investama 1,6%, Bayu Priawan Djoko Sutono 0,4%, dan masyarakat 26,1%. Berikut kinerja perusahaan dilihat dari market kapitalisasi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Sektor transportasi cukup terdampak pandemi, dengan valuasi harga yang semakin turun, sehingga membuat investor melakukan aksi take profit yang membuat nilai pasar terkoreksi di nilai terendah pada rata-rata 5 tahun terakhir, dan perlahan mulai merangkak naik di tahun setelahnya. Berikut kinerja perusahaan dilihat dari net profit dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Perusahaan ini cukup mengalami kesulitan ketika pemerintah menerapkan pembatasan aktivitas di kala itu, sehingga penggunaan mobilitas transportasi jelas defisit, hingga laba perusahaan mengalami penurunan. Namun setelah dibuka kembali oleh pemerintah, perusahaan berhasil mengubahnya menjadi laba. Berikut kinerja perusahaan dilihat dari total ekuitas dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Perusahaan cukup baik dalam menjaga kas dan aset selama perusahaan mengalami ketidakstabilan pasar dan ekonomi negara. Ini ditunjukkan dengan valuasi ekuitas dengan rata-rata sebesar 5 triliun dalam 5 tahun terakhir. Menurut laporan keuangan, perusahaan berencana melakukan ekspansi dengan menambah armada, dan melakukan aksi kerjasama oleh sejumlah pihak yang terafiliasi dengan stakeholder. Berikut kinerja perusahaan dilihat dari rasio hutang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Terlihat pada grafik, manajemen cukup baik dalam menjaga hutangnya di bawah 100%,
Pengelolaan ini menjadi dasar perusahaan bisa melakukan ekspansi dan mendapatkan kepercayaan dari investor untuk melakukan pembagian dividen sesuai dengan rapat umum pemegang saham yang dilakukan. Dari rata-rata rasio hutang yang ditunjukkan, Blue Bird merupakan perusahaan yang sehat. Berikut histori dividen Blue Bird. Dari 5 tahun terakhir, perusahaan cukup rutin membagikan dividen 1 kali dalam setahun, dengan yield rata-rata sebesar 3%, perbandingan dihitung dari harga saham di tahun yang sama. Untuk tahun buku 2022, belum ada informasi yang dibagikan sampai video ini dibuat. Berikut potensi Blue Bird di masa depan. Pertama, perusahaan memiliki komitmen melanjutkan visi berkelanjutan dengan menambah armada mobil listrik, untuk mengurangi dampak emisi gas buang operasional hingga 50% pada 2030. Kedua, Blue Bird menargetkan perluasan seluruh operasionalnya di Sumatera dan Kalimantan, dengan ekspansi bisnis perusahaan berlaku tidak hanya untuk armada taksi, namun juga shuttle bus, rental, dan layanan logistik. Dan ketiga, bentuk kerjasama yang terus dikembangkan bersama Gojek. Kolaborasi ini menumbuhkan 3 aspek yang akan digarap, yakni aspek teknologi, sistem pembayaran, dan kanal promosi yang menjadi tren dengan munculnya layanan ride-sharing. Sekian pembahasan kali ini dari PT Blue Bird Terbuka, semoga dapat memberikan penjelasan agar lebih cermat dalam memilih perusahaan sebagai investasi.